Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang hidupnya terasa semakin mapan dari hari ke hari? Hutangnya perlahan lunas, tabungannya bertambah, rezekinya terasa mengalir, padahal rumah yang ia tempati terlihat biasa saja, bahkan sederhana. Sementara di sisi lain, ada orang yang rumahnya besar, tampak mewah, penuh perabot mahal, namun setiap bulan hidupnya dikejar cicilan, dipenuhi stres, dan selalu merasa kekurangan. Jangan terburu-buru menyalahkan nasib, keadaan, atau menganggap hidup tidak adil. Bisa jadi jawabannya bukan terletak pada besar kecilnya penghasilan, melainkan pada rumah itu sendiri. Karena rumah bukan hanya tempat untuk tidur dan berteduh dari hujan, tetapi tempat lahirnya kebiasaan kecil, pola pikir, serta keputusan-keputusan harian yang tanpa disadari sangat menentukan arah keuangan seseorang. Ada rumah yang membuat penghuninya lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih sabar menghadapi masalah, lebih disiplin mengatur uang, dan lebih fokus bekerja serta berkembang. Namun ada juga rumah yang justru menumbuhkan kebiasaan boros, impulsif, mudah tergoda hutang, dan cepat lelah secara mental. Menariknya, semua ini bukan soal mistis, bukan soal feng shui mahal, dan bukan pula soal ukuran atau kemewahan bangunan. Semua ini tentang kebiasaan yang dibentuk setiap hari di dalam rumah tersebut. Dalam pembahasan ini, kita akan mengurai secara realistis 13 ciri rumah yang secara nyata dan masuk akal membuat pemiliknya lebih cepat kaya dan lebih mudah keluar dari jerat hutang. Bukan karena rumah itu membawa keberuntungan gaib, melainkan karena rumah tersebut membentuk cara berpikir dan cara hidup yang sehat secara finansial. Ciri pertama adalah rumah yang tidak dipaksakan di luar kemampuan finansial. Rumah seperti ini dibeli atau dibangun sesuai kemampuan, bukan demi gengsi, bukan karena tekanan sosial, dan bukan karena takut dianggap gagal. Banyak orang terjebak membeli rumah di luar kemampuan, hanya karena ingin terlihat sukses di mata orang lain. Akibatnya, sejak hari pertama menempati rumah, hidup sudah dipenuhi beban cicilan yang menekan. Gaji datang bukan untuk menumbuhkan aset, bukan untuk menambah tabungan, tetapi langsung habis untuk membayar kewajiban. Rumah seperti ini pelan-pelan menggerus ketenangan batin. Setiap keputusan hidup selalu dibayangi tagihan, setiap keinginan harus ditekan, dan setiap masalah kecil terasa berat karena pikiran sudah penuh. Sebaliknya, rumah yang sesuai kemampuan memberi ruang napas finansial. Pemiliknya tidak panik saat penghasilan menurun, tidak gelisah ketika ada kebutuhan mendadak, dan masih punya ruang untuk menabung atau memutar uang. Orang seperti ini lebih cepat kaya bukan karena penghasilannya besar, tetapi karena uangnya tidak bocor di cicilan yang berlebihan. Rumah yang sehat secara finansial membuat penghuninya berani berpikir jangka panjang, berani berinvestasi, dan tidak mudah tergoda hutang konsumtif. Kaya sejatinya bukan tentang seberapa mahal rumah yang ditempati, melainkan seberapa ringan hidup dijalani setiap hari. Rumah yang tidak memaksa kemampuan adalah pondasi awal menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Ciri kedua adalah rumah yang rapi dan teratur setiap hari. Kerapian bukan sekadar soal estetika, tetapi cerminan cara berpikir pemiliknya terhadap hidup dan uang. Orang yang terbiasa menjaga kerapian rumah biasanya lebih sadar dengan apa yang ia miliki. Ia tahu barang mana yang penting, mana yang jarang dipakai, dan mana yang seharusnya tidak dibeli lagi. Kebiasaan ini berdampak besar pada keuangan. Rumah yang berantakan sering berjalan seiring dengan keuangan yang berantakan. Uang keluar tanpa dicatat, barang dibeli tapi lupa, dan pengeluaran kecil menumpuk tanpa terasa. Sebaliknya, rumah yang teratur melatih disiplin, ketelitian, dan tanggung jawab. Orang seperti ini cenderung berpikir sebelum membeli, mempertimbangkan manfaat jangka panjang, dan tidak mudah tergoda diskon atau tren sesaat. Kerapian juga membuat pikiran lebih tenang. Pikiran yang tenang melahirkan keputusan finansial yang lebih logis, bukan emosional. Banyak orang jatuh miskin bukan karena kurang penghasilan, tetapi karena hidupnya tidak tertata. Rumah yang rapi membantu membangun kebiasaan kecil yang konsisten, dan kebiasaan inilah yang dalam jangka panjang membentuk kekayaan. Ciri ketiga adalah rumah yang memberi ruang untuk berpikir dan merasa tenang. Bukan rumah yang penuh tekanan emosional, pertengkaran, atau kebisingan batin. Tidak harus luas atau mewah, cukup ada sudut kecil untuk duduk, merenung, dan menyusun rencana hidup.
Orang yang punya ruang berpikir cenderung tidak impulsif dalam mengambil keputusan. Ia tidak mudah berhutang karena emosi, tidak gampang ikut-ikutan gaya hidup orang lain, dan lebih bijak menimbang risiko. Banyak keputusan finansial buruk lahir dari pikiran yang lelah dan terburu-buru. Rumah yang menenangkan membantu pemiliknya mengevaluasi hidup, menilai pengeluaran mana yang harus dikurangi, tujuan apa yang ingin dicapai, dan langkah apa yang perlu diambil. Dari ruang berpikir inilah sering lahir ide usaha, strategi menabung, hingga keberanian untuk mengubah hidup. Orang yang rutin berpikir dan merencanakan hidup biasanya lebih cepat keluar dari masalah keuangan dibanding mereka yang hanya bereaksi terhadap keadaan. Rumah yang menenangkan pikiran adalah tempat lahirnya keputusan-keputusan besar yang perlahan mengubah nasib. Ciri keempat adalah rumah yang tidak dipenuhi barang-barang tidak terpakai. Rumah yang penuh barang seringkali menjadi tanda kebiasaan konsumtif yang tidak disadari. Barang dibeli karena diskon, karena takut kehabisan, atau karena ingin terlihat mampu, namun akhirnya hanya menumpuk dan memenuhi ruang. Kebiasaan ini berkaitan erat dengan keuangan. Orang yang sulit membuang barang biasanya juga sulit menahan diri untuk membeli hal baru. Akibatnya, uang terus keluar untuk sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sebaliknya, rumah yang lapang dan minim barang melatih kesadaran. Membeli karena perlu, bukan karena ingin. Pemilik rumah seperti ini lebih menghargai fungsi daripada gengsi. Ia sadar bahwa setiap barang adalah uang yang ditukar dengan tenaga dan waktu, sehingga lebih selektif dalam pengeluaran. Rumah yang tidak penuh barang juga membuat hidup terasa lebih ringan, biaya perawatan lebih murah, dan pikiran lebih jernih. Orang kaya sejati bukan yang rumahnya penuh barang mahal, tetapi yang tidak dikendalikan oleh keinginan memiliki. Dengan mengurangi penumpukan barang, pengeluaran otomatis turun, tabungan naik, dan jalan menuju bebas hutang semakin terbuka. Ciri kelima adalah rumah yang membuat penghuninya betah berada di dalam. Rumah yang sehat secara finansial adalah rumah yang memberi rasa nyaman, aman, dan cukup. Bukan rumah yang justru membuat penghuninya ingin terus kabur keluar mencari pelarian. Orang yang tidak betah di rumah biasanya lebih sering nongkrong berlebihan, belanja impulsif, jalan-jalan tanpa rencana, atau mencari hiburan mahal hanya untuk mengusir penat. Tanpa disadari, pengeluaran kecil tapi sering inilah yang perlahan menggerogoti keuangan. Sebaliknya, orang yang betah di rumah cenderung lebih hemat, lebih fokus, dan lebih produktif. Banyak ide usaha, rencana keuangan, dan evaluasi hidup lahir saat seseorang merasa nyaman di rumahnya sendiri. Rumah yang membuat betah membantu pemiliknya mengontrol gaya hidup dan mempercepat akumulasi aset. Ciri keenam adalah rumah dengan cahaya dan sirkulasi udara yang baik. Ini bukan soal mistis, tetapi soal kesehatan dan produktivitas. Rumah yang cukup cahaya matahari dan sirkulasi udaranya baik membuat penghuninya lebih sehat secara fisik dan mental. Orang yang sehat jarang absen bekerja, jarang mengeluarkan biaya pengobatan, dan memiliki energi untuk berkembang. Sebaliknya, rumah yang gelap dan pengap sering membuat penghuninya mudah lelah, cepat emosi, dan kurang fokus. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas dan penghasilan. Banyak orang tidak sadar bahwa lingkungan rumah yang buruk bisa menurunkan kualitas kerja dan keputusan hidup. Rumah yang sehat membantu pemiliknya bangun dengan energi, berpikir jernih, dan bekerja lebih optimal. Dalam jangka panjang, kesehatan yang terjaga berarti pengeluaran lebih terkendali dan kemampuan menghasilkan uang lebih stabil. Sehat adalah aset, dan rumah adalah tempat pertama menjaga aset tersebut. Ciri ketujuh adalah rumah yang menumbuhkan kesederhanaan, bukan pamer. Rumah yang mengajarkan kesederhanaan membantu pemiliknya fokus pada tujuan jangka panjang, bukan kepuasan sesaat. Budaya pamer sering menjadi akar masalah keuangan. Membeli di luar kebutuhan, memaksakan cicilan, dan hidup demi pengakuan orang lain. Rumah sederhana melatih kesabaran, konsistensi, dan pengendalian diri. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih tahan terhadap tekanan sosial, tidak mudah iri, dan tidak tergoda gaya hidup orang lain. Ia sadar bahwa kekayaan sejati bukan pada tampilan luar, tetapi pada kestabilan hidup yang dijalani dengan tenang. Ciri kedelapan adalah rumah yang terbiasa digunakan untuk diskusi dan perencanaan. Rumah yang sehat bukan hanya tempat tidur, tetapi tempat berbicara tentang masa depan. Di rumah ini, penghuninya terbiasa berdiskusi tentang keuangan, mengevaluasi pengeluaran,
membahas masalah, dan mencari solusi bersama. Diskusi kecil seperti ini sangat berpengaruh terhadap kondisi finansial. Banyak masalah hutang muncul bukan karena tidak ada jalan keluar, tetapi karena masalah tersebut tidak pernah dibicarakan. Rumah yang terbuka terhadap diskusi melahirkan individu atau keluarga yang sadar tujuan dan saling menguatkan. Dari diskusi inilah muncul kesepakatan untuk mengurangi pengeluaran, menunda keinginan, atau mulai menabung dan berinvestasi. Kekayaan lebih mudah dibangun ketika keputusan keuangan tidak diambil sendirian dalam emosi, tetapi dibahas dengan kepala dingin. Ciri ke-9 adalah rumah yang menumbuhkan disiplin waktu. Rumah yang membiasakan rutinitas sehat akan melahirkan pribadi yang produktif. Bangun tidak terlalu siang tanpa alasan. Waktu digunakan dengan sadar, dan kegiatan harian dijalani dengan konsisten. Disiplin waktu di rumah akan terbawa ke disiplin kerja dan disiplin keuangan. Orang yang menghargai waktu cenderung lebih fokus pada hal penting dan tidak menunda-nunda tanggung jawab. Banyak peluang hilang bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena kebiasaan menunda. Rumah yang menumbuhkan disiplin waktu membantu pemiliknya naik kualitas hidup sedikit demi sedikit. Ciri ke-10 adalah rumah yang tidak dipenuhi keluhan dan energi negatif. Bukan berarti tidak pernah punya masalah, tetapi masalah tidak dijadikan bahan mengeluh tanpa solusi. Rumah yang penuh keluhan melemahkan mental penghuninya dan membuat sulit berpikir jernih. Sebaliknya, rumah yang membiasakan sikap menerima, bersyukur, dan mencari jalan keluar melahirkan mental yang kuat. Mental yang kuat sangat menentukan kondisi finansial. Orang yang kuat mentalnya lebih tahan menghadapi tekanan dan tidak mudah menyerah. Ciri ke-11 adalah rumah yang membiasakan kebersihan dan tanggung jawab. Rumah yang bersih mencerminkan sikap peduli terhadap detail kecil. Orang yang terbiasa menjaga kebersihan rumah biasanya juga lebih bertanggung jawab dalam hidup dan keuangan. Ia tidak menunda kewajiban, menjaga aset agar tidak cepat rusak, dan berpikir jangka panjang. Kebiasaan kecil ini berdampak besar dalam membangun kestabilan finansial. Ciri ke-12 adalah rumah yang tidak menormalkan hutang konsumtif. Di rumah seperti ini, hutang tidak dianggap sebagai gaya hidup, bukan pula simbol kesuksesan. Cicilan tidak dibicarakan dengan bangga, melainkan dengan penuh kehati-hatian. Penghuninya sadar bahwa setiap hutang adalah tanggung jawab yang akan membatasi kebebasan di masa depan. Banyak orang terjebak hutang bukan karena terpaksa, tetapi karena terbiasa. Terbiasa membeli sekarang dan membayar nanti. Terbiasa mengikuti gaya hidup orang lain. Terbiasa menenangkan diri dengan belanja dan cicilan. Rumah yang tidak menormalisasi hutang akan membentuk pola pikir yang berbeda. Di rumah ini, menunda kesenangan bukan dianggap penderitaan, tetapi strategi untuk hidup lebih tenang. Penghuninya dibiasakan untuk bertanya sebelum membeli. Apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini sebanding dengan tenaga dan waktu yang akan ditukar? Apakah ini akan menambah kualitas hidup atau justru menambah beban pikiran? Pertanyaan sederhana ini sangat kuat dampaknya terhadap keuangan jangka panjang. Rumah yang sehat secara finansial juga membiasakan penghuni untuk menabung sebelum membeli, bukan sebaliknya. Ada rasa cukup yang ditanamkan sejak awal. Tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang. Tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua kemudahan harus dimanfaatkan. Pola pikir seperti ini membuat penghuninya lebih tahan terhadap tekanan sosial dan lebih kuat menolak godaan konsumtif. Anak-anak atau anggota keluarga yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini cenderung lebih sadar finansial. Mereka belajar bahwa hidup bukan tentang pamer, tetapi tentang tanggung jawab. Mereka melihat langsung bahwa ketenangan lebih berharga daripada gengsi. Nilai ini akan terbawa hingga dewasa dan menjadi bekal penting untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Bebas hutang sejatinya bukan soal besar kecilnya penghasilan, tetapi soal cara memandang hutang itu sendiri. Orang dengan penghasilan sederhana bisa hidup tenang tanpa hutang, sementara orang dengan penghasilan besar bisa hidup tercekik karena cicilan. Perbedaannya bukan pada angka, melainkan pada kebiasaan yang dibentuk di dalam rumah. Ciri ke-13 adalah rumah yang menumbuhkan rasa syukur dan usaha secara bersamaan. Rumah seperti ini tidak membesarkan sikap pasrah tanpa ikhtiar, dan juga tidak menumbuhkan ambisi buta tanpa rasa cukup. Di rumah ini, penghuninya diajarkan untuk mensyukuri apa yang dimiliki hari ini, sambil tetap berusaha memperbaiki hidup esok hari. Syukur menjaga hati agar tidak iri,
tidak dengki, dan tidak merasa selalu kurang. Orang yang bersyukur cenderung lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ia tidak gegabah, tidak terburu-buru, dan tidak mudah terprovokasi oleh keberhasilan orang lain. Hatinya lebih stabil, sehingga pikirannya lebih jernih. Namun syukur saja tidak cukup tanpa usaha. Rumah yang sehat juga menanamkan semangat untuk bergerak, belajar, dan memperbaiki diri. Penghuninya tidak menjadikan keadaan sebagai alasan untuk menyerah. Mereka terbiasa mencari peluang, sekecil apapun itu. Mereka sadar bahwa rezeki tidak selalu datang tiba-tiba, tetapi seringkali dibuka melalui usaha yang konsisten. Kombinasi antara syukur dan usaha inilah yang membuat hidup terasa cukup sekaligus terus bertumbuh. Orang yang memiliki dua nilai ini tidak mudah stres oleh kekurangan, namun juga tidak puas untuk terus berada di tempat yang sama. Ia berjalan dengan tenang, tapi tidak berhenti melangkah. Rumah yang menanamkan nilai ini melahirkan pribadi yang kuat mentalnya, stabil emosinya, dan konsisten dalam perjuangan. Inilah fondasi penting menuju kehidupan yang lebih mapan dan perlahan terbebas dari beban hutang. Jika hari ini kita merasa rezeki terasa seret, hutang belum lunas, atau hidup terasa berat dari hari ke hari, jangan langsung menyalahkan nasib, keadaan, atau orang lain. Jangan pula merasa Allah tidak adil. Bisa jadi masalahnya bukan pada kurangnya rezeki, melainkan pada kebiasaan yang tanpa sadar kita pelihara setiap hari. Cobalah melihat lebih dekat ke tempat kita pulang setiap malam, yaitu rumah. Karena rumah bukan hanya bangunan fisik dari tembok dan atap, tetapi tempat di mana kebiasaan dibentuk, pola pikir ditanamkan, dan keputusan-keputusan penting diambil. Apa yang terjadi di dalam rumah akan membentuk bagaimana kita menghadapi dunia di luar. Rumah yang sederhana tetapi sehat kebiasaannya jauh lebih berpengaruh daripada rumah mewah yang penuh tekanan. Rumah yang tenang, rapi, dan penuh kesadaran akan melahirkan penghuni yang lebih bijak dalam mengelola uang, lebih sabar menghadapi masalah, dan lebih fokus membangun masa depan. Kaya dan bebas hutang tidak datang dalam semalam. Ia bukan hasil keberuntungan sesaat, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Cara kita bangun pagi, cara kita menggunakan waktu, cara kita membelanjakan uang, dan cara kita merespons masalah. Semua itu dilatih pertama kali di dalam rumah. Tidak perlu menunggu pindah rumah. Tidak perlu menunggu kaya dulu untuk hidup tertib. Mulailah dari apa yang bisa dilakukan sekarang. Rapikan ruang yang berantakan. Kurangi barang yang tidak perlu. Perbaiki cara berbicara di dalam rumah. Jaga suasana agar tidak dipenuhi keluhan. Biasakan diskusi dan perencanaan. Latih disiplin, kesederhanaan, dan rasa tanggung jawab. Perubahan kecil mungkin tidak langsung terasa hasilnya. Namun jika dilakukan dengan konsisten, dampaknya akan sangat besar. Sedikit demi sedikit pengeluaran menjadi lebih terkendali. Pikiran menjadi lebih tenang. Keputusan menjadi lebih bijak. Dari situlah jalan rezeki mulai terasa lebih lapang. Insya Allah, setiap usaha baik yang dilakukan dengan niat benar tidak akan sia-sia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha melihat setiap kesungguhan, sekecil apapun langkah yang diambil. Ketika kebiasaan berubah, Allah bukakan jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Semoga rumah kita semua menjadi tempat lahirnya ketenangan, kecukupan, dan rezeki yang berkah. Tempat di mana kita pulang bukan hanya untuk beristirahat, tetapi untuk memperbaiki diri dan menata masa depan dengan lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.